Ini menjadi momen yang luar biasa sulit. Ternyata ya harus ada yang dikorbankan. Biasanya orang tua tidak akan mengarahkan anak-anak untuk jadi pemain sepak bola karena beranggapan ya keinginan orang tua sih Support. kalau dari papa iya support. support. Dia mengerti dengan passion saya. Tapi kalau dari mama lebih senang saya mengejar pendidikan. Oke. Iya. Tapi ya saya coba maksudnya berjalan beriringan. Bareng. Sayangnya Jalan bareng. ternyata ya harus ada yang dikorbankan. Ketika berjalannya waktu harus ada dikorbankan. Sehabis sekolah saya lanjut kuliah tapi nggak selesai. Iya, saya sempat masuk di beberapa universitas seperti waktu itu ada di Otto Geisler. Terus saya tidak sampai selesai, cuma beberapa semester saya keluar lebih fokus ke sepak bola. Ketika ada kesempatan untuk kuliah lagi, saya coba ambil di Universitas Sains dan Teknologi di Jayapura juga, ambil informatika. Satu semester juga nggak selesai satu semester berikutnya nggak lanjut karena ternyata di sepak bola saya waktu saya lebih banyak di sepak bola karena di ini universitas swasta, jadi dibutuhkan kehadiran kita setiap saat ketika ada jam perkuliahan. Jadi saya tidak mampu memenuhi itu, akhirnya saya korbankan juga. Tapi akhirnya juga sudah sekarang bisa selesai di Universitas Cendrawasih. Akhirnya selesai, tapi di bidang yang lain juga. Apa? Itu di ilmu pemerintahan di FISIP. Semasa kecil ya waktu itu trio Belanda ya. Trio Belanda. Iya. Itu Van Basten, Gullit sama Rijkaard. Iya. Tapi berjalannya waktu yang menjadi sosok yang sangat menginspirasi saya itu Paolo Maldini. Iya. Ya sepanjang perjalanan karir saya yang paling sulit sebenarnya dijaga itu Boas Solosa. Iya. Tapi karena dia rekan satu tim, jadi saya tidak perlu bersusah payah untuk menjaga dia ketika ada pertandingan, hanya di dalam latihan saja. Tapi ya saya bersyukur ketika menjaga dia di latihan secara tidak langsung meningkatkan performa saya juga, karena yang saya hadapi salah seorang striker yang terbaik di Indonesia. Tapi kalau untuk umumnya di kompetisi selama ini banyak striker yang bagus. Ada Bambang Pamungkas, ada Christian Gonzalez, terus beberapa pemain asing yang bagus juga. Tapi yang paling saya tidak suka jaga, yang membuat itu Herman Sumafo. Iya. Kenapa itu? Susahnya itu mainnya kenceng atau? Iya, dia kuat sekali. Wah, Iya. main body berarti ya? Iya, dia kuat sekali. Oke. Tapi ya saya juga punya cara untuk menghadapi dia. Oke. Cuma ya. Tapi kalau ini ya salah satu yang paling tangguh, yang paling sulit, yang saya tidak suka jaga ya salah satunya dia. Ya ada beberapa momen yang saya lewati. Paling sulit tahun ini. Kenapa? Sepanjang karir saya ini menjadi momen yang luar biasa sulit karena saat ini posisi kami di klasmen kompetisi tidak begitu bagus dan
posisi berapa berarti sekarang? Saat ini posisi 14 kalau nggak salah ya. Sepanjang saya bermain di Persipura ini kompetisi tahun ini yang paling sulit, dan memang secara mental, secara psikis itu cukup berat sekali. Tapi ya kita tidak akan menyerah, kita akan coba lebih baik lagi untuk Harus. memperbaiki posisi kita. Oke. Iya. Ya, sepak bola sekarang ini kan sudah lebih, istilahnya udah lebih baik lah dibanding tahun-tahun kita sebelumnya. Banyak SSB yang punya pelatih berlisensi. Sepak bola sekarang sudah lebih menjamin ketimbang masa-masa yang sebelum-sebelumnya. Biasanya orang tua tidak akan mengarahkan anak-anak untuk jadi pemain sepak bola karena beranggapan sepak bola tidak menjanjikan. Tapi sekarang ya kita lihat perkembangan sekarang Sudah menjadi industri. Iya, mengarah ke industri. Walaupun memang masih berjalan. iya, tapi ya sedang mengarah ke sana. Dan tentunya akan menjadi prospek yang baik ketika adik-adik yang nanti ingin mengejar karir profesional sebagai pemain sepak bola. Pesan utama saya ya, pertama giat berlatih, kemudian jangan lupa dengan pendidikan formal akan membantu kita cara berpikir kita, entah itu di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, pendidikan formal akan membantu cara berpikir kita. Harus berani, ya. Kegagalan itu bukan akhir segalanya. Selalu ada jalan untuk kita capai tujuan kita. Karena saya dulu pun begitu. Ketika di usia muda, seolah-olah tidak ada titik cerah saya untuk menggapai karir profesional. Tapi ketika saya tidak menyerah, ada jalan untuk menuju ke sana, dan saya berusaha mencapai jalan itu, dan ya sampai sekarang saya bisa ada di ya sampai usia 37 masih berkarir di kompetisi tertinggi. Dan sekarang kelebihan sekarang udah banyak agen-agen pemain yang bisa membantu pemain untuk berkarir di luar. Kesempatan itu dulu kita tidak dapat, jarang. Iya. Sekarang udah banyak dan akan membantu adik-adik yang punya bakat, punya kemauan keras, punya talenta. Mereka akan membantu kalian untuk mendapat kualitas sepak bola yang lebih bagus. Contohnya ke Asia atau ke Eropa. Yang secara level ya kita jujur ya, mereka beberapa tingkat lebih baik dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tiento Indonesia. Oke, terima kasih.